Waruwiya dan diriwayatkan di dalam hadis yang lain annaha bahwasanya Sidratul Muntaha bis sama isadisah berada di langit yang keenam. Di langit yang keenam di Sidratul Muntaha tadi beliau waro'a baginda Nabi Muhammad melihat an-Nila sungai Nil wal Furata dan sungai Furat, Wasaihan sungai Saihan, Wajihan dan juga sungai Jihad. Sumbernya di langit ketujuh tadi. Summa jawazaha ila mustawan. Lalu kemudian setelah melewati Sidratul Muntaha beliau menuju ke mustawa. Dapat mustawan bifathil wawi dengan difathah huruf wawunya, wa tanwini dan juga diberi tanwin. Wa huwal makanul ali, al mustawa adalah tempat yang tinggi, al muttasi'i dan juga sangat luas. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini tempat yang dinamakan mustawa ini adalah mahalu sima'il aqlam, tempat di mana terdengar suara pena. Kolam itu kan tugasnya mencatat nasibnya makhluk, takdirnya makhluk. Kalau lauhul mahfuz catatannya. Kalau kolam ini yang nyatet ke. Walihaza dan oleh karena itu sumi'a fihi sautu harakatil aqlam, maka di mustawa ini terdengarlah suara gerakan pena. Jadi suara gerakan pena aqlam ini tadi ya, yang menulis takdir ini terdengar di telinga baginda Nabi Muhammad bi uzunaihi dengan kedua telinganya. Wala ya'lamu kaifiyatuha illallahu ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya, keadaannya ketika kolam itu menulis illallah kecuali Allah. Wa kaza kaifiyatu jiryaniha alal maktub, demikian juga yang mengetahui bagaimana jalannya kolam ketika menulis kepada hal yang nak ditulisnya. Gerakannya, jalannya pena itu tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahwa kopa Jibrilu, nah kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan ditemani oleh malaikat Jibril. Jibril berhenti di situ, berhenti di mustawa. Walam yasri ma'ahu, dan beliau tidak mengantarkan Nabi Muhammad, hanya sampai di situ saja. Summa zujja bihi fin nur, lalu kemudian Nabi Muhammad diliputi dengan cahaya. Wa kharaqa sab'ina alfa hijabin, lalu setelah diliputi dengan cahaya, beliau pun menembus 70.000 hijab min nurin yang terbuat dari cahaya. Jadi ada tabir menghalang berupa cahaya yang tebelnya sampai 70.000 kali lipat. Masiratu kulli hijabin 500 amin. Masing-masing dari hijab itu perjalanan kira-kira selama 500 tahun. Nah, bayangkanlah. Nabi diliputi dengan cahaya yang cahaya hijab yang bagaikan cahaya, yang masing-masing dari setiap hijab yang berlimutkan cahaya ini tadi kira-kira kadar perjalanan 500 tahun. Nah, 500 tahun dikali ke 70.000 kali cahaya, saking tebal. Fafi riwayatin, bahkan dalam suatu riwayat, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bertanya li Jibril kepada malaikat Jibril, beliau
hendak masuk ke mustawa. Beliau nanya malaikat Jibril, lama ta'akhir fil maqam, kenapa engkau berhenti di tempat ini? Hendak masuk. Ayat ruka al-khalilu khalilah, apakah seorang kekasih, maksudnya Jibril, meninggalkan al-khalilah kekasihnya yang Muhammad? Apakah malaikat Jibril mau meninggalkan aku, kekasihmu yaitu Muhammad? Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril pun ngomong dengan baginda Nabi Muhammad, haza maqami, ini adalah tempat terakhirku. Aku dak pacak melok masuk, dak ngewangi kau, dak pacak Muhammad. Walau jawastuhu la ahraqatni an-nur. Kalaulah seandainya aku melewati cahaya ini, la ahraqatni an-nur, maka niscaya cahaya itu akan membakarku. Kenapa? Malaikat terbuat dari cahaya. Sementara cahaya di sana itu tebalnya luar biasa sampai 70.000 kali lipat. Nah, masing-masing cahaya ini, hijab yang menghijab ini tadi, itu perjalanan kira-kira 500 tahun. Nah, luar biasa. Tidak dibayangkan lagi. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW pun berkata di Jibril, kepada malaikat Jibril, laka hajatun inda rabbik, apakah engkau mempunyai keperluan kepada Tuhanmu? Ada tak yang permintaan dari kau, wahai Jibril, untuk kusampaikan kepada Tuhan? Faqala, maka Jibril pun menjawab lahu kepada baginda Nabi Muhammad, sal, nanti mintalah Allah kepada Allah an ayyazina li an absuta janahi, mintalah kepada Allah agar aku diberikan izin untuk membentangkan sayapku ala sirati, di atas sirat, li ummatik, untuk umatmu. Agak sampai kebaik kepada Allah agar supaya dia mengizinkan aku bisa membentangkan sayap di atas sirat yang tujuannya untuk umatmu. Hatta tujawizu alaihi, agar umatmu bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam, maka Allah, falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitab, maka ketika baginda Nabi Muhammad sudah berhenti di maqam khitab, tempat di mana Nabi Muhammad mulai berdialog, mulai berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala lahu, maka Allah pun berfirman kepada baginda Nabi Muhammad, aina hajatu Jibril, apa dia keperluan Jibril, wahai Muhammad? Faqala, maka baginda Nabi Muhammad berkata, ya Rabb anta alam, engkau lebih mengetahuinya. Faqala, maka Allah pun menjawab, qad ajabtuhu, aku kabulkan permintaan Jibril. Waliman ahabbaka wa sahibaka, dan juga bagi orang yang mencintaimu dan juga sahabat-sahabatmu. Telah selesai apa yang telah diwayatkan. Jadi bukan berarti bukan. Intinya Allah menghendaki Nabi Muhammad berjumpa dengannya di mustawa, diikuti dengan cahaya. Bukan berarti Allah itu berarah, bukan. Jadi yang butuh tempat, butuh arah itu baginda Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah berarah bertempat, ya berarti sama dengan makhluk. Laisa kamislihi. Fa ba'da kharqihi hijaban nur, maka setelah Nabi Muhammad menembus cahaya-cahaya hijab tadi, tuliya rafrafun
akhdar, maka dibentangkanlah rof-rof, kalau kita ini permadani yang berwarna hijau. Fartaqo bihi, maka beliau pun naik ke atasnya hatta wasala ila makani tahtal arsy, hingga sampailah beliau ke tempat yang berada di bawah arsy. Walam yujawizuhu, dan belum ada yang melewati tempat itu kecuali baginda Nabi Muhammad. Fara'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka di tempat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Fi hazal maqam ru'yatan taliku bi janabihi al-aqdas, yaitu dengan penglihatan taliku bi janabihi al-aqdas, yang patut, yang layak, memang pantas untuk dilihat, yaitu Allah Zat yang Maha Suci. Dengan apa? Bi ainayhi ra'sihi, dengan dua mata kepalanya sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul dibuka oleh Allah hijabnya sehingga bisa memandang Allah secara langsung dengan mata kepalanya. Biquwatin auda'aha, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kedua matanya sehingga Nabi Muhammad mampu memandang Allah. Wa huma fi mahalihima, yang mana kedua matanya pun bisa melihat di tempat tersebut. Bahwa al-asa ini pendapat yang paling sahih. Jadi betul-betul Nabi Muhammad dapat memandang Allah ketika An Ibni Abbas wa rajahahu akabirul ulama. Pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih dari riwayat Imam Ibnu Abbas dan diunggulkan oleh pembesar-pembesar ulama. Namun ada pendapat yang lemah mengatakan wakila bi'aini qalbihi, Nabi Muhammad memandang Allah dengan kedua mata hatinya. Pakot hanya dengan kedua mata hatinya. Ini ada pendapat lain tapi lemah. Bukan dengan mata kepala tapi mata hati. Ai annallaha khalaqa fi qalbi ainaini ka ainai ra'si, bahwasanya Allah menciptakan di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainaini, dua mata, ka ainai ra'si, sebagaimana sama halnya seperti dua mata yang ada di hati baginda Nabi Muhammad itu diciptakan Allah memiliki dua mata yang hampir sama dengan mata kepala. Walam yuhjibahuma qabdul badan, dan dua mata hati Nabi Muhammad ini tidak terhijabi dengan kulitnya, wala siyabu, dan juga tidak terhijab dengan pakaian yang menempel di badannya, berarti tembus pandang. Walaisal muradu bi ru'yatil qalbi ala hadzal qawli al-hudur wasyuhud ma'a rabbi wastighalul bali bihi tunagri li anal hal wal maqam la yanfaq anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan laisal murad, makna yang dimaksud bukanlah dengan melihatnya hati ala hazal qaulil hudur, atas pendapat ini bahwasanya hadir dan menyaksikan ma'a rabbi, bersama Tuhannya, wastighalul bali bihi duna ghairihi, dan sibuknya hati bihi, hanya dengan Allah bukan dengan yang lainnya. Li'anna hadzal hal wal maqam la yanfaqu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadirnya hati dan
menyaksikannya atas hadirnya Allah itu tingkatan dan keadaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qad yasilu ilaihi ba'dul auliya, bahkan makom hudur, makom kesaksiannya, kesaksian dalam arti bisa memandang keagungan Allah, memandang keagungan kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi pada seluruh nabi dan juga pada sebagian wali-walinya. Wa nafat ar-ru'yatu bil aini Aisyah. Namun ada juga yang menafikan penglihatan baginda Nabi Muhammad kepada Allah. Siapa yang menafikannya? Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Kalau menurut Sayyidah Aisyah dan sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad itu tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Hatta qalat, sampai-sampai Sayyidah Aisyah pernah ngomong, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad kazzaba. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya, faqad kazzaba, maka sungguh dia telah berbohong. Nah, ini menurut versi Sayyidah Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah itu bukan dengan mata kepala. Waqalat, bahkan Sayyidah Aisyah pun pernah berkata liman kepada orang sa'alaha yang pernah bertanya kepadanya anzalik tentang bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah. Laqad qaffa sya'ri, sungguh benar-benar bulu kuduku berdiri tegak. Istilahnya, bulu yang ada di badanku ini tegak berdiri. Maknanya qad qama sya'ri, maknanya bulu yang ada di tubuhku ini tegak. Karena ngapa? Minal fazai, dikarenakan kaget. Dikauni sami itu malayan bagi, karena aku mendengar sesuatu yang tak patut. Pertanyaannya tuh agak aneh istilahnya. Masa Nabi Muhammad melihat Allah sampai-sampai bulu kuduku berdiri. Ayyuqala wa rajiha al-qaulu bil waqfi. Maka di sini dikatakan, diunggulkan pendapat ini dengan cara apa jawabnya, yaitu dengan wukuf, dalam arti tawakuf, berhenti, tidak perlu dikomentari. Wa ustinda li jama'atin minal muhaqqiqin ya intaha. Dan sebagian kelompok muhaqqiqin ulama hakikat bersandar dengan pendapat ini. Maka di saat Nabi Muhammad sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj tadi, ketika di Mustawa, fakharra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan sujuda tahiyatin wa ikramin. Beliau tersungkur seraya bersujud dengan sujud penghormatan dan memuliakan. Wa syukrin, dan juga syukur ala zalik, karena dapat melihat Tuhan. Karena di Mi'raj, beliau bersujud dan bersyukur kepada Allah. Min ghairi ihtiyaji liniyatin wassalam, yang mana sujud syukurnya ini tadi dengan tanpa butuh niat dan salam. Kalau kita sujud syukur kan niat dulu, habis itu salam, habis sujud. Beda dengan sujud wong yang dapat uang kaget, itu bukan sujud syukur itu. Kalau sujud syukur itu hampir sama pecah sujud tilawah. Ada takbirnya, ada salamnya. Kalau yang dapat uang kaget itu karena kaget jadi sujud. Kalau sujud syukur yang sebenarnya tidak cuma itu.
Nah, Nabi Muhammad pun bersujud karena syukur dengan sujud menghormati, memberikan penghormatan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sujudnya tadi dengan tanpa membutuhkan niat dan salam. Wa kallamahu rabbuhu fi zalik. Nah, dikala beliau sujud tahiyat, sujud penghormatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad. Sujud tahiyat itu berarti sujud yang cak mana? Sujud yang sujud menunduk, kan sujud cak kita sholat bukan. Sujud memberikan penghormatan sama cak ketika malaikat sujud, ketika malaikat diperintah sujud oleh Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam, memberikan sujud penghormatan. Nah, di saat beliau Nabi Muhammad SAW bersujud tadi, maka beliau pun diberi firman, berkalam kepada Allah. Fa'ajabahu fihi, maka Nabi Muhammad SAW menjawab panggilan Allah. Apa kata baginda Nabi? Faqala labbaik ya Rabb. Ya Rabb, aku terima panggilanmu. Faqala lahu sal tu'ta. Allah pun berfirman kepada baginda Nabi Muhammad, sal tu'ta. Mintalah, nanti akan aku beri. Faqala, maka Allah pun berfirman, maka Nabi Muhammad pun berkata, innaka ittakhadta Ibrahim khalila. Sesungguhnya engkau telah menciptakan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau telah berkalam, engkau telah berdialog, berkomunikasi dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berkalam. Wa ataita Dauda mulkan aziman, engkau telah memberi Nabi Daud kerajaan yang besar, kerajaan yang agung. Wa alamta lahu al-hadid, dan engkau telah meluluhkan untuknya Nabi Daud hadid, besi. Mukjizatnya Nabi Daud ini bisa melunakkan besi. Besi itu jadi pecah karet dibuat oleh Nabi Daud. Besi itu kan keras, berat. Nah, di tangan Nabi Daud besi itu pecah lunak, luntur. Wasakharta lahul jibal, bahkan engkau menundukkan gunung-gunung untuk Nabi Daud. Gunung-gunung lagi tunduk kepada Nabi Daud. Wa ataita Sulaiman mulkan aziman, dan engkau telah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan aziman yang besar. Wa sakharta lahul insu wal jinnu wasyayatin, bahkan engkau telah menundukkan jin, syaitan, manusia untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wa sakharta lahu ar-riyah, bahkan engkau tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, seluruh makhluk itu bisa tunduk dengan dia. Bahkan angin pun kapan dikongkonnya nurut. Wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, bahkan engkau telah memberikannya kerajaan yang tidak pernah sama sekali engkau berikan kepada makhluk sesudah Nabi Sulaiman. Jadi kalau seandainya kita ditanya siapa yang paling kaya, maka yang paling kaya katakanlah Nabi Sulaiman. Kekayaan Nabi Sulaiman itu tidak sebanding dengan makhluk-makhluk yang setelahnya. Jadi misalkan kalau zaman sekarang ada triliuner, milioner, itu kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Karena tidak ada yang dapat membandinginya. Itu pun sudah dinas di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang kayanya melebihi Nabi Sulaiman.
Wa alam ta'isa at-Taurata, bahkan engkau telah mengajarkan Nabi Isa at-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan juga kitab Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmaq, bahkan engkau telah menjadikan Nabi Isa itu mampu menyembuhkan orang yang buta. Maksudnya wa huwa allazi khalaqa a'ma mamsuhul aini bila syakkin laha. Engkau dapat menyembuhkan orang buta yang mana dia diciptakan dalam keadaan buta, mamsuhul aini, yang memang dak katik mantonyo, memang dak baca nyingok nian sejak lahir. Bukan butonyo ni karena kecelakaan, tapi memang dari lahir buta itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa sehingga bisa nyingok dunia. Wal abros, dan juga engkau mampu menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra. Bahasa kita sekarang ini apa? Penyakit apa? Penyakit apa? Kencing manis. Apa dia? Ya, diabetes mellitus. Wa yuhyil mauta biiznik, bahkan engkau menjadikan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang telah mati. Biiznika, dengan izinmu. Wa a'aztahu wa ummahu minasyaitonir rajim, bahkan engkau melindungi Nabi Isa dan juga ibunya dari godaan syaitan. Falam yakun lisyaiton alaihi min sabil, sehingga tidak ada sikok jalan pun untuk bisa menggoda Nabi Isa dan ibunya. Sehingga tak katik jalan untuk syaitan menggoda Nabi Isa dan ibunya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka khabira. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan daripada nasihat-nasihat yang terdapat di dalam kitab Taurat. Kata Imam Muhabbibun Nahbi, tertulis di dalam kitab Taurat beberapa nasihat yang jumlahnya ada 27. Kemarin sudah dijelaskan 1 sampai 7. Nah, sekarang masuk penjelasan yang ke-8. Wassaminu, adapun nasihat yang ke-8 yang tertulis di dalam kitab Taurat, man barang siapa taroka yang meninggalkan al-bukhla, barang siapa yang meninggalkan sifat pelit, fit dunia, selama di dunia, soro mazkuron, maka dia pelak akan menjadi mazkur, orang yang akan selalu disebut, inda ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk. Nanti dia akan selalu disebut di hadapan para makhluk. Tadi kalau dia galak dermawan. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yajtami'ul iman wal bukhl fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Selamanya sifat pelit dan iman itu tidak akan bisa berkumpul menjadi satu di hati orang yang beriman. Kalau dia beriman pasti tidak pelit. Tapi kalau dia pelit, maka sudah pasti dia belum beriman. Kenapa? Pelit sama iman ini tidak akan bisa menyatu di hati orang yang beriman. Selamanya tidak akan menyatu. Jadi kalau kita ngomong kita beriman kepada Allah tapi kita ini pelit, maka omongan kita palsu. Karena sifat pelit dengan iman itu tidak akan pernah menjadi satu. Rawahu Ibnu Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyudain adwa'u minal bukhl, mana penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit pelit. Saking bahayanya penyakit pelit, termasuk penyakit yang sangat berbahaya daripada beberapa penyakit
Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Watasi'u, adapun nasihat yang kesembilan, man barang siapa taroka roha fid dunya, barang siapa yang meninggalkan kesenangan di dunia. Bukan berarti tidak boleh senang-senang, dia senang-senang cuman secukupnya baik. Barang siapa yang galak meninggalkan kesenangan dunia, soro yaumal qiyamati masruron, maka dia akan kelak menjadi orang yang bergembira, orang yang bahagia di hari kiamat. Maksudnya ninggalkan senang-senang di dunia itu apa? Bi'an at'aba nafsahu fi ta'atillah. Dia bersusah payah dengan dirinya, dia susah payah galak melakukan kesulitan ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam arti apa? Dia melek malam, ya, melek malam ini tadi kan susah, wong pada tidur kalau dia bangun. Biarlah dia susah payah, agar supaya dia bisa menjalankan taat kepada Allah. Dia berani menjalankan ibadah puasa di saat orang lain sibuk makan, dia berani puasa. Dia berani bersedekah, galak bersusah payah, galak berkorban demi menjalankan taat kepada Allah. Nah, nanti kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang sangat bahagia. Fi Darussalam, kelak di surga Darussalam. Wal ashiru, adapun nasihat yang ke-10, man barang siapa taroka al haram, yang galak meninggalkan perkara haram, bil ma'akili, baik dalam beberapa makanan, wal masyaribi, beberapa minuman, wal malabisi, dan beberapa pakaian, wal aqwali wal af'al, perbuatan maupun ucapan. Dia tinggalkan galau perkara yang haram, baik dari segi ucapan, perbuatan, pakaian, makanan, minuman. Pokoknya intinya dia nyari yang halal, dia nyari yang baik. Soro yaumal qiyamati fi jawaril anbiya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan bertetangga dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wal hadiya asyara, lalu nasihat yang ke-11, man barang siapa taroka yang meninggalkan an-nazra bil haram, meninggalkan melihat perkara yang haram. Lihat cewek cantik belaga, pakaiannya minimalis, naik kendaraan gitu, lagi naik motor, dijingok mulus nian, tak dijingok nombor, misal kalau merdem nombor dijingok mulus nian. Sekarang siapa yang meninggalkan perkara, melihat dari perkara yang haram di dunia, abrahallahu ainahu yaumal qiyamah fil jannah, maka nanti Allah akan menggembirakan kedua matanya di hari kiamat dengan surga. Maksudnya apa? Binazri ma yasarrahu mimma la tara ainun, yaitu dengan nantinya akan memandang sesuatu hal yang bisa mengembirakan dirinya dari apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, walam tusma uzun, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, walam tukhtar balun, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Hal yang mengembirakan nanti Allah perlihatkan di surga kelak, yang mana nikmat tersebut tidak pernah terlihat olehnya selama di dunia, tidak pernah terdengar olehnya selama di dunia, dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Waman barang siapa taroka al-ghina fid dunya, dan barang siapa yang meninggalkan kemewahan di dunia, wakhtaro al-faqra, dan lebih memilih untuk bersikap fakir, dalam arti bukan berarti melarang untuk kaya, enggak. Dia tinggalkan kemewahan, lebih mementingkan perjuangan Islam. Dia mendermakan hartanya untuk dakwah Islamiyah,
sehingga sampai-sampai dia harus jatuh miskin. Nah, orang yang seperti itu nanti gimana? Ba'asah Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Maka nanti niscaya Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat ma'al waliyina wan nabiyyin, bersama para wali dan para nabi. Biasanya wong yang dermawan macam itu tidak akan mungkin jatuh miskin, tidak mungkin. Kalau seandainya dia memperjuangkan hartanya untuk agama itu tidak akan mungkin. Yang ada malah nambah. Warawiya anna sallallahu alaihi wasallam qala in kunta tuhibbani, atau baginda Nabi Muhammad, jika engkau cinta kepada aku, fa'idil faqra, maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi fakir. Tajfafan, maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi fakir. Tajfafan, sampai maksudnya tajfafan tuh lapangkan hatimu, beri ruang kosong di dalam hatimu. Kalau seandainya engkau yang tadinya kaya kaget jatuh miskin, jadi ketika seandainya kefakiran itu menguji kamu, mencoba kamu, maka siapkanlah hatimu. Jadi jangan kaget ini macamnya. Ya, persiapkanlah dirimu untuk menjadi fakir. Siapkan tajfafan, ruang kosong. Fa innal faqra, karena kefakiran itu asra'u, lebih cepat, ila may yuhibbani, itu lebih cepat bagi orang yang mencintai aku. Kata baginda Nabi, kalau wong yang galak cinta dengan aku, pasti dia siap menjadi fakir. Minas saili ila muntahahu, saking cepatnya itu lebih cepat daripada banjir yang sampai bermuara. Ingatlah kalau banjir itu menyerang, kan cepatnya dalam jangka waktu kadang hanya 15 menit kalau banjir datang, tumbang galau. Nah itu lebih cepat lagi. Sikap fakir itu lebih mempercepat dia untuk mendapatkan cinta dariku, kata Nabi Muhammad. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi. Wasaniya asyara, lalu kemudian yang nasihat yang ke-12, man barang siapa koma bi hawaijin nasi fid dunya, barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan manusia, dalam arti galak memenuhi hajat wong lain fid dunya, qadallahu hawaijahu fid dunya, maka niscaya Allah pun akan memenuhi keperluannya di dunia wal akhirata, dan juga di akhirat. Gampang nolong wong, gampang bantu wong, gampang bantu dulur, gampang nolong dulur, yaitu keluarga, kawan, sobat, masyarakat, maka Allah mudahkan keperluannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qada li akhihi al muslim hajatan, barang siapa yang memenuhi, membantu, menolong keperluan saudaranya yang muslim, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan balasan kaman hajja wa atamara, sebagaimana balasan orang yang haji dan umroh. Pahalanya hampir sama seperti pahalanya orang yang haji dan umroh, bagi wong yang galak bantu dulurnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhi al muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman khadama Allahu umrahu.
Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya yang muslim, maka baginya pahala seperti apa? Kaman khadamallahu umrahu, seperti pahalanya orang yang berkhidmat kepada Allah umrahu sepanjang umurnya. Ya, itu kalau wong galak mantu dulur. Seperti orang pahalanya sama seperti orang yang berkhidmat taat kepada Allah sepanjang umurnya. Kan ada wong itu kan bolak-balik haji, bolak-balik sedekah, bolak-balik bolak-balik haji, bolak-balik ibadah, sholat jamaah, terus rajin baca Quran, rajin zikir, tapi tidak peduli dengan dulur. Ada yang macam itu kan? Sibuk ibadah, sibuk bolak-balik umroh, tapi tidak peduli dengan tetangganya yang miskin, peduli dengan tetangganya yang fakir. Nah ini dia tidak pula banyak ibadah, tapi banyak bantu wong, banyak nolong wong, banyak nolong dulur. Maka kata baginda Nabi Muhammad, pahalanya nanti sama seperti orang yang melayani Allah sepanjang umurnya. Aikaman ata'ahu, yaitu seperti orang yang menjalankan taat hanya kepada Allah. Kama qalahu al-Hibni, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Hibni, aikaman sallatula umrihi. Maksudnya apa? Orang yang galak nolong dulurnya yang muslim, maka dia seperti orang yang sholat tula umrihi sepanjang umurnya. Wa inna sholat hiya khidmatullah fil ard. Kenapa sesungguhnya sholat itu adalah bentuk khidmah kepada Allah fil ardi, di muka buminya Allah. Kama qalahu al-Azizi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Azizi. Wassalisa asyara wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana asrabna lana akhrabna ala ladha asrabna tafsir lalayna tawba tagsil likulli hawba wastur lana awrati wa amini rawati walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani liuzi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlam wajudam manna la biqtisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adnal habbi wa alihi wa sahbi tuhsisu bi walhamdulillahi.